permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditangkap oleh hakim. Dan ini good news-nya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti, memperbaiki lagi. Kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good news-nya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu permohonan saya tidak diterima dengan alasan secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditangkap oleh hakim. Dan ini good news-nya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti, memperbaiki lagi. Nah, intinya permohonan saya belum disentuh oleh hakim, yaitu substansi bahwa saya harus menguji undang-undang pemilu ya nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R tentang pendidikan, di mana ya pada pasal berikutnya syarat-syarat untuk menjadi calon presiden, calon kepala daerah, calon gubernur itu hanya mempersyaratkan fotokopi legalisir. Ya, bahkan untuk DPR ini tidak perlu diverifikasi, cukup dikasih saja. Dan untuk presiden, untuk kepala daerah ini diverifikasi dan bisa diklarifikasi kalau dirasa curiga. Nah, pertanyaan saya, apa mungkin seorang presiden yang incumbent dicurigai ijazahnya palsu? Apa mungkin dewan yang incumbent dicurigai ijazahnya palsu, sementara mereka masih berkuasa? Dan begitu juga untuk kepala daerah. Makanya saya merasa harus uji ini ke Mahkamah Konstitusi agar supaya undang-undang pemilu mewajibkan klarifikasi, jangan ada kalimat dapat, ya, jangan ada kalimat kalau ada laporan, kalau mencurigakan, sehingga ini mengakibatkan ketidakjelasan norma-norma di undang-undang pemilu. Harapan saya nanti jika misalnya dikabulkan uji ini, maka setiap ada pemilihan pejabat melalui proses pemilu, dia harus ijazahnya itu harus diklarifikasi. Jangan tunggu ada laporan masyarakat, harus bahkan sesuai dengan undang-undang kearsipan itu harus diautentikasi, disandingkan asli dan fotokopinya yang legalisir. Jangan hanya cukup kasih legalisir langsung percaya dan tidak perlu ada proses klarifikasi malahan. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada 3 jenis pengujian ijazah di sini ya. Menurut undang-undang kepemiluan, undang-undang pemilu itu pertama ada verifikasi. Ini sifatnya hanya administratif ya. Sifatnya dia hanya ngecek-ngecek benar nggak dileges, ditanya kampusnya benar nggak ada mahasiswa ini benar. Yang kedua itu adalah klarifikasi. Ini masih rejim undang-undang pemilu. Klarifikasi ini adalah kalau misalnya ada laporan masyarakat mencurigakan, maka KPU berhak mempertanyakan lebih dalam mana ijazah aslinya. Nah, kalau menyandingkan saja itu mungkin klarifikasi, tapi ada level lebih tinggi, yaitu autentikasi. Autentikasi ini adalah otentik enggak fotokopi yang dilegalisir dengan ijazahnya. Ijazahnya bahkan diuji keaslian ijazah ini. Tanda tangannya otentik enggak. Jadi jangan hanya dikasih tunjuk di fotokopi legalisir langsung percaya. Nah, harapan saya tadi di permohonan ini adalah bahwa harus setiap, apalagi presiden itu harus diautentikasi ijazahnya. Misalnya kalau ada yang dia dari luar negeri, ya harus ke luar negeri, harus dicek ijazahnya benar enggak, ijazah ini asli, tanda tangannya benar enggak, harus dicek prosesnya benar enggak. Karena autentikasi menurut undang-undang kearsipan itu melibatkan pertama ahli arsiparis, kedua melibatkan ahli pendidikan, melibatkan ahli-ahli kimia. Jadi proses autentikasi ini sangat penting untuk memastikan apakah pejabat negara itu adalah betul-betul berintegritas tinggi. Bayangkan kalau pejabat negara kita tidak diautentikasi, maka integritasnya bisa diragukan dan sangat disayangkan dalam bentuk konstelasi konstitusi kita yang negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau pejabat negaranya di atas tidak berkualitas integritasnya diragukan,
Ini akan mengefek ke bawahnya, ke daerah-daerah. Kenapa? Kita ini menganut sistem presidensial yang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau saat pejabat yang presiden ini tidak berintegritas, maka seluruh kepala daerah sampai ke level kepala desa juga harus mengikuti kemauannya, harus mengikuti pola pikirnya, harus mengikuti integritasnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin Bang, soal putusan KIP itu dari Bang Bona ada tindak lanjutnya nggak sih Bang? Untuk KIP kita sedang menunggu dari KPU. Saya sedang menunggu ini, semoga ada WA yang masuk nanti menyuruh saya untuk mengambil salinan ijazah lengkap dengan 9 item yang tidak disembunyikan. Ya, kita tunggu, semoga KPU jangan pernah berpikir untuk menggunakan dana publik, uang kita melawan publik. Ya, jangan pernah berpikir untuk menyewa pengacara, mengoperasionalkan pegawai KPU untuk bersidang di petun. Karena saya tidak akan mau melawan mereka, tapi saya akan ajak nanti publik melawan mereka. Saya akan adakan semacam dukungan galangan publik, yaitu menyumbang sebesar 11.000 ya. Itu artinya apa? PPN publik itu 11% dipakai untuk melawan KPU yang memakai APBN. Seperti itu. Kenapa? Antara lain adalah terlihat dari proses yang tidak transparan. Jadi kalau kita bicara prinsip good governance, clean government, itu sangat tidak govern. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dirabat, apalagi difoto. Tetapi dengan putusan Bonatua ya di Komisi Informasi Pusat kemarin tidak ada lagi alasan untuk tidak memperlihatkan ijazah itu ke publik kalau diminta. Iya, dan harus berani diteliti oleh publik sekalipun. Oke ya. Kemudian 4, CQ Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi ya harusnya. Counterpartnya Kejaksaan Tinggi mengenai kasus di klaster 2. Khusus klaster 2 itu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kemudian Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma. Nah, kalau klaster 1 itu boro-boro mau dilimpahkan, diperiksa aja belum sampai sekarang. Ini kan aneh, sudah ada unequality. Entah klaster 2 ini apa istimewa pakai telur, kita nggak tahu juga ya. Nah, ada 7 poin yang sudah kami rumuskan soal keberatan itu, nanti akan ditambahkan secara simultan oleh Dr. Tifa, oleh Mas Roy, oleh rekan-rekan PH lainnya. Saya bacakan saja karena saya tidak hafal semua, ya kan. Oke. Kami mengatakan begini ya, yang kami sampaikan bahwa pelimpahan berkas perkara atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Nanti saya bacakan tapi yang lain nanti elaborasi. 1. Ahli dan saksi meringankan saksi ad charge yang diajukan tim kuasa hukum RRT belum diperiksa hingga saat ini. Jadi tim kuasa hukum RRT namanya Bala RRT ya. Barisan Pembela Roy, Rismon, dan Tifa. Tapi kami mendapatkan surat per tanggal 20 Januari panggilan itu. Padahal sudah dilimpahkan, nanti akan dielaborasi oleh Bang Jagir ya. Oke. Kemudian yang kedua, dari pemeriksaan terhadap RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2025, pemeriksaan sebagai tersangka, dan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya, terlihat dasar penetapan tersangka sumir. Karena tidak ditunjukkan secara spesifik lokus deliktinya yang mana, tempus deliktinya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Yang ditunjukkan ke kami hanyalah sebuah tempus delikti yang panjang, yaitu 22 Januari sampai 30 April 2025. Tapi yang spesifiknya kita nggak tahu. Seperti kasus Sylvester kan kelihatan betul tuh. Demo di depan Mabes ya? Ya. Dan kelihatan kan kalimatnya apa, kemudian tempusnya di mana, lokusnya di mana, itu kelihatan. Oke. Kalau ini nggak jelas, nanti akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian yang ketiga, nah ini bahasa Mas Roy, selembar kertas ijazah asli. Saya cuma bilang ijazah asli dalam tanda kutip, tapi ini selembar kertas ijazah asli yang diperlihatkan pada gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya justru makin meragukan dan menguatkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Antara lain adalah terlihat dari proses yang tidak transparan.
Jadi kalau kita bicara prinsip good governance, clean government, itu sangat tidak govern. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dirabat, apalagi apalagi difoto. Tetapi dengan putusan Bonatua ya di Komisi Informasi Pusat kemarin tidak ada lagi alasan untuk tidak memperlihatkan ijazah itu ke publik kalau diminta. Iya, dan harus berani diteliti oleh publik sekalipun. Oke ya. Kemudian 4, ini Mas Roy akan tambahkan nanti. Ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik sangat meragukan dan tidak jelas keahliannya, diduga memanipulasi data atau informasi elektronik. Diduga. Jadi waktu gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember, kami berharap akan crossfire dengan ahli sana. Ternyata tak satu pun ahli dikeluarkan oleh mereka. Dan kita mendatangkan ahli, 3 orang ahli waktu itu yang didengarkan. Ada Profesor Tono Saksono, Ridho Rahmadi PhD, dan kemudian Didit Mulyanto. Ya. Didit Wijaya Mulyanto itu stand up comedian. Oke. Yang kelima, pernyataan keaslian ijazah Jokowi oleh pihak penyidik sangat diragukan dan penyidik bekerja tidak independen karena itu dibutuhkan hasil laboratorium yang kredibel dan independen. Jadi kawan-kawan semua, tanpa menghilangkan respek dengan penyidik Polda Metro Jaya atau Bareskrim Mabespori, ya, kami tidak terima sesungguhnya ketika mereka menyatakan itu asli tanpa sebuah proses yang memadai dan transparan. Karena itu kita ingin ada the third opinion bila perlu. Karena itu kita bersurat kepada lembaga di luar Reskrim, di luar Mabespori. Nah, memang kita lihat apakah mereka bisa atau tidak. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan satu-satunya pada institusi yang kita anggap tidak netral. Ini mohon maaf ya. Dalam kasus ini ya, kita tidak gebya uya. Kemudian nomor 6, penyidik melakukan tindakan berlebihan, bahkan penyalahgunaan kewenangan dengan memasukkan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang tidak relevan dengan delik aduan. Terlihat penyidik mengentertain kasus ini demi Jokowi. Kenapa kami katakan demikian? Kan asal-muasalnya adalah delik pencemaran nama baik dan delik fitnah. Jokowi merasa dicemarkan dan difitnah. Tiba-tiba kok masuk pasal-pasal provokasi, pasal-pasal ujaran kebencian, pasal edit dokumen, manipulasi, kemudian edit dokumen seolah-olah itu dokumen yang otentik, dan semua pasal selundupan tersebut dalam tanda kutip itu dengan ancaman di atas 5 tahun semua. 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Padahal delik aduannya sendiri yang diadukan yang harusnya dipakai yaitu pasal 310 KUHP yang lama, 311 KUHP yang lama, kemudian pasal 27 Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya bervariasi 9, 2, 4 tahun saja. Jadi dari sini sendiri terlihat bahwa petugas melakukan entertaining dan kemudian kita menganggap overcharging. Berlebihan, ya. Kemudian yang ketujuh, ini agak teknis. Seluruh pasal yang dikenakan terhadap RRT tidak ada yang relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi RRT ini dikenakan 6 pasal dengan jungto-jungtonya, ya. 6 pasal itu tidak ada yang relevan. Satu saya sebutkan ya dengan cepat. Pasal 310 KUHP, ini KUHP yang lama ya, itu mengenai pencemaran nama baik. Itu sudah dikatakan, kalau untuk kepentingan umum, pencemaran nama baik itu nggak berlaku. Ya, jadi untuk kepentingan umum dan membela diri. Soal ijazah ini adalah soal kepentingan umum, soal publik, dan putusan KIP memperkuat itu. Ya kan? KIP mengatakan bahwa dokumen ijazah adalah dokumen publik, jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Yang kedua, pasal 311 KUHP soal fitnah. Fitnah itu baru punya legitimasi kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli. Dan itu harus melalui putusan pengadilan tata usaha negara, ya, atau pengadilan perdata citizen lawsuit yang sekarang ada dan berproses di Solo. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mereka tidak bisa diproses. Itu kata Pak Mahfud juga, kata Pak Jimli juga. Jadi bukan kata kami saja, ya. Oke. Yang ke C, pasal 27A itu mengenai pencemaran nama baik dengan dokumen elektronik. Sama, mutatis mutandis dengan yang 310. Dan ditambahkan ada putusan MK bahwa yang namanya pencemaran nama baik ini tidak berlaku untuk para pejabat.
tidak berlaku untuk institusi, tidak berlaku untuk kelompok masyarakat yang ajak dan lain sebagainya. Tapi Pak Jokowi kan bukan pejabat. Menurut kita masih pejabat karena dia masih tercatat di Danantara. Soal dia tidak bekerja dan tidak menerima gaji itu soal lain. Tetapi urusannya adalah urusan publik, bukan urusan private, gitu ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, ITE 2024 mengenai ujaran kebencian. Ini pasal ini sering sekali digunakan. Bahkan Gus Nur dan Bambang Tri juga dikenakan pasal ini akhirnya. Selain berita bohong yang kemudian gagal, tetapi ujaran kebencian. Padahal di sini dibatasi ujaran kebencian itu haruslah berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Ijazah itu kertas, bukan warna kulit dia, ya kan? Bukan fisik, bukan agama, bukan keyakinan. Jadi how come tiba-tiba menggunakan pasal ini? Oke. Pasal 32, nah ini yang paling aneh. Intinya pasal 32 itu adalah memanipulasi yang menyebabkan dokumen publik atau dokumen orang lain itu rusak. Mas Roy dan teman-teman ini, Rismon, Dr. Tifa, nggak pernah ngerusak dokumennya Pak Jokowi itu yang bernama ijazah, sokol ijazah itu. Yang mereka lakukan adalah melakukan sebuah analisis, di mana first produknya sama end produknya sama. Mereka kan tidak membuat hal yang baru atau membuat rusak dokumen tersebut. Kok lucu dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE, ya. 32 ayat 1. Nah, terakhir pasal 35 jungto pasal 51, ini yang lebih lucu lagi. Intinya adalah ada orang yang mengedit sebuah dokumen, termasuk dokumen publik, dan editing itu dimaksudkan agar seolah-olah dokumen itu menjadi dokumen yang otentik. Awalnya palsu kan? Atau tidak asli. Lalu dieditlah sama Mas Roy CS agar terlihat otentik. Ini kan terbalik justru. Tidak ada satu single statement pun yang mengatakan Mas Roy, Dr. Tifa, dan Rismon itu mengatakan ijazah itu adalah asli setelah mereka edit agar tampak otentik. Yang ada malah 99,9% palsu. Jadi it doesn't make sense, nggak masuk akal kan? Ngapain dia bilang bahwa seolah-olah itu otentik padahal statementnya adalah palsu. Itu yang saya sampaikan secara in brief ya, nanti akan ditindaklanjuti, akan dielaborasi lebih lanjut oleh rekan-rekan PH yang lainnya. Tapi saya kasih kesempatan pada prinsipal dulu ya. Comment, subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.